Jadi kan ini kan kita bicaranya plant berarti tumbuhan ya kak. Makhluk hidup itu kan di muka bumi banyak banget. Dan para ahli itu membagi-bagi juga banyak versi kan. Ada yang baginya jadi 5, jadi 6, 7, 8 gitu ya. Betul. Tapi yang kalau Bu Lili nyaman menggunakan yang konsep 5 kingdom, 5 kerajaan, karena dia nggak terlalu rumit gitu ya. Jadi ada, kalau pakai gambar kayak gitu, 5 kingdom itu ada Monera, Protista nih. Protista bakteri-bakteri ya Bu. Nah jadi gini, animals kakak kebayang ya, hewan-hewan pokoknya masuk sini. Plants yang ada dibahas di buku ini itu yang plants ini masuk sini. Fungi ada di sini juga nggak itu? Enggak ya? Ini plants aja. Plants aja. Jadi buku ini membahas biochemistry-nya satu kingdom ini aja. Yang lain tidak dibahas di sini. Mungkin bukunya beda lagi. Fungi itu segala jamur-jamur. Nah kalau animals dengan plant itu yang masuk kedua kingdom ini cenderung makhluk hidup yang masih makroskopis kan, masih gede, bisa dilihat lah, ukurannya belum mikron, masih milimeter mungkin, kayak lumut kan kecil ya, tapi ya masih bisa dilihat pakai mata, ya masih bisa diraba gitu ya. Kalau di fungi ini pertengahannya, sebagian jamur itu bahkan bisa dimakan, bisa dibuat keripik ya. Katanya ada jamur deh kalau digoreng rasanya kayak ayam. Iya, berarti kan itu yang makro tuh, makroskopik bener ya. Tapi ada juga jamur yang mikroskopik, misalnya apa? Yang di roti. Roti itu jamur atau ya jamur ya? Kan roti bisa jamuran. Oh yang kalau rotinya udah jamuran ya? Iya benar. Tapi itu masih kelihatan, cuman untuk lihat bentuk utuhnya tuh pakai itu ya harus pakai mikroskop ya namanya. Ini kakak tahu panu sakit panu? Enggak. Yang ada di permukaan kulit, misalnya ini tuh jamur kan, tapi karena nih kakak pernah lihat orang sakit kayak ini di iklan ya, kayak ini nih sebenarnya fungi kan, jamur tapi mikroskopik kelihatan. Itu bisa hilang pakai obat. Sakit kulit itu kan, gatal dia rasanya. Nah yang bikin gatal itu karena jamurnya funginya tumbuh di permukaan kulit kita. Nah itu yang diobatin gitu ya, nanti jamurnya mati gitu. Jadi kalau di kelompok yang ini tadi masih makroskopik, ini makroskopik, ini ada dua-duanya. Tengah-tengah. Ada yang mikro dan ada yang makro. Yang dua ini mikro. Dua-duanya mikro. Kecil. Cuma nanti kalau yang di kelompok Protista ke atas yang 4 ini, kalau kakak lihat ke dalam selnya, inti selnya tuh masih ada membran kan? Ada membran inti mereka. Tapi kalau di Monera, materi genetiknya DNA-nya itu ada di tengah-tengah. Nukleusnya itu nggak punya selaput, maksudnya nggak punya pembungkus. Nggak ada barriernya. Nggak ada barriernya. Jadi dia terbuka aja gitu. Nah itu kayak beberapa bakteri itu dia Monera, tapi beberapa Protista. Kayak gitu. Sel tubuh manusia apa Bu? Kenapa? Sel tubuh manusia. Manusia itu di mana nih? Manusia itu Monera, Protista, fungi, bukan atau animal? Manusia apa? Apa? Paling mendekati manusia itu di ini. Dan terutama di kelompok mamalia yang menyusui dan melahirkan. Ya, jadi kita sebenarnya ya satu mirip lah ciri-cirinya dengan animal, walaupun kita bukan animal ya. Ya. Kemudian di kingdom Plante itu dibagi-bagi lagi Kak. Nih, di kingdom Plante itu nanti diklasifikasi lagi supaya kita mudah mempelajarinya. Misalnya ini kan kingdom Plante nih. Dibagi dua, garis besar yang paling umum lah.
has no seed, has seeds. What is seeds? Itu apa sih namanya? Apa? Bibit ya? Biji. 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 Jadi ada tumbuhan nih. Kelompoknya banyak gitu ya. Ada yang berbiji dan ada yang Nggak ada biji. nggak ada biji. Biasanya yang tumbuhan berbiji ini Kak disebut higher plant. Tumbuhan tingkat tinggi. Tapi yang tanpa biji ini, has no seeds ini, biasanya disebut lower plant, tumbuhan tingkat rendah. Oke. Jadi, nah tumbuhan tingkat tinggi, dia bicaranya higher plant ya, ini ya. Berarti yang ada biji atau nggak ada biji? Yang ada bijinya. Yang ada biji, has seeds ya. Higher plant itu dibagi lagi jadi dua secara umum, has flowers and has no flowers. Apa tuh? Ada bunganya. Ada bunga dan Nggak ada. nggak ada bunga. Yang nggak ada bunga dalam bahasa Latin sering disebut kelompok Gymnosperm atau Gymnospermae. Yang ada bunga kayak melati, mawar, anggrek, itu Angiosperm atau Magnoliophyta. Itu sinonim aja sih. Sama aja, cuman namanya macam-macam gitu, namanya banyak. Nah dia bicara tentang Angiosperm, Yang ada bunganya. berarti yang ada bunganya. Oke. Nanti di sini ada juga nggak yang nggak ada bunganya? Kakak coba cek gitu ya, karena ini kan banyak ya penjelasannya. Tapi bisa jadi dia dominan membahas yang ada bunga. Oke. Angiosperm, ya. Oke. Oke, baru kalau nanti. Oke, thank you, Bu. Iya, you're welcome.